Pernah nggak sih kalian frustrasi waktu nyari dokumen terus nggak ketemu apa-apa? Padahal kalian yakin banget informasinya itu ada di situ. Masalahnya itu bukan di kalian, tapi di cara mesin mencari. Nah, hari ini kita bakal benerin itu. Kita akan ajarin mesin buat paham makna, bukan cuma nyocokin kata. Kita semua tahu lah ya, CTRF plus F. Cepet tapi kaku banget. Dia cuma nyari persis apa yang kita ketik. Padahal kan, manusia nggak ngobrol kayak gitu. Kita pakai sinonim, pakai frasa yang beda-beda, pakai konteks, buat nyampain maksud yang sama. Nah, disinilah letak jurang pemisah antara pencarian kata kunci biasa sama pemahaman manusia. Coba deh lihat contoh nyata ini. Ada pengguna nyari info soal izin tidak masuk kerja. Ternyata di dokumen resmi perusahaan pakainya istilah cuti tahunan dan sakit. Kalau dilihat dari kata kuncinya, ya jelas nggak ada yang cocok. Tapi kan, secara makna, ini dua hal yang sama. Inilah masalah mendasar yang harus kita pecahin buat ngebangun AI yang benar-benar pinter dan bisa ngebantu. Dan inilah tantangan yang akan kita taklukkan bareng-bareng. Saya asisten Muhammad Ishak, dan dalam sesi ini kita akan pecahkan masalah ini dengan ngasih AI kemampuan untuk memahami makna di balik teks. Oke, kita mulai ya. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari akar masalahnya dulu, terus kita bedah konsep intinya, dan yang paling seru kita bakal langsung terjun ke kode buat ngebangun peta makna kita sendiri. Jadi, kita udah sepakat ya, cuma ngandelin pencarian kata kunci aja itu nggak cukup. Kita butuh sistem yang lebih dari itu, yang bisa nyelam ke dunia semantik, alias dunianya makna. Gini deh, pencarian leksikal itu cuma bakal nemu kalau katanya sama persis, kaku banget. Nah, di sisi lain, ada pencarian semantik yang jauh lebih fleksibel. AI yang canggih itu harusnya ngerti kalau kalimat kucing memakan ikan sama feline mengonsumsi salmon itu yang maknanya dekat banget meskipun nggak ada satu kata pun yang sama. Terus gimana caranya? Gimana kita mengubah bahasa manusia yang penuh nuansa ini jadi sesuatu yang bisa dihitung sama komputer? Jawabannya adalah salah satu ide paling revolusioner di AI modern, vector embeddings. Anggap aja ini kayak kita lagi bikin sidik jari numerik yang unik buat setiap potongan teks. Mau itu satu kata, satu kalimat, atau satu dokumen penuh, semuanya dapat identitas matematisnya sendiri yang nyimpen esensi maknanya. Oke, coba kita ambil lagi frasa dari contoh kita tadi, aturan cuti. Nah, model embedding kita bakal nerjemahin frasa itu jadi sebuah vektor, sebaris angka-angka desimal. Angka-angka ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah koordinatnya di dalam sebuah dunia makna yang super besar. Dan disinilah bagian ajaibnya. Koordinat-koordinat tadi itu diplot di dalam sebuah peta konseptual raksasa yang kita sebut latent space. Ini semacam ruang multidimensi di mana kedekatan berarti kemiripan makna. Keren kan? Nah, yang menarik banget dari slide ini tuh visualisasinya. Coba deh lihat. Konsep-konsep yang nyambung, kayak aturan cuti dan izin sakit, lokasinya bakal deketan di peta ini. Sementara itu, konsep yang sama sekali nggak ada hubungannya, kayak resep nasi goreng, bakal terlempar jauh di seberang peta. Jadi jarak di sini itu adalah cerminan dari kemiripan makna. Biar makin kebayang, kita pakai analogi sederhana aja ya. Tugas kalian itu bukan nyusun buku berdasarkan abjad judulnya, tapi berdasarkan peta makna. Semua buku tentang kedokteran ditaruh di satu benua sendiri. Terus, semua buku tentang otomotif ada di benua yang lain. Jadi pas ada orang nanya, kalian nggak lagi nyari kata per kata, tapi kalian nyari lokasi di peta makna itu. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita beneran ngebangun peta ini. Yuk kita lihat gimana cara implementasi semua ini dalam kode. Prosesnya tuh sebenarnya simple banget kok. Kita cuma perlu ikutin 5 langkah ini. Pertama, kita siapin dulu library-nya. Terus kita panggil model AI-nya, kita baca data teks mentah kita, lalu jalankan proses encoding buat ngubah teks jadi vektor, dan terakhir, tinggal kita simpan hasilnya. Nah, dari semua proses tadi, jantungnya itu ada di satu baris kode ini. Fungsi encode inilah tempat semua keajaiban terjadi. Disinilah si model bakal ngebaca tiap teks, nganalisis maknanya secara mendalam, terus ngeluarin koordinat vektornya. Canggih banget tapi eksekusinya simple. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting. Beberapa tips dari dunia nyata. Ini adalah hal-hal yang sering banget dilewatin sama pemula, tapi krusial banget buat proyek beneran. Ini tips performa yang bakal nyelamatin kalian. Kalau kalian ngeproses ratusan ribu dokumen sekaligus, komputer kalian bisa kehabisan memori dan ngehang. Nah, dengan pakai batch size, kalian itu kayak nyuruh modelnya buat kerja nyicil.
Data diproses dalam potongan-potongan kecil. Ini bikin seluruh prosesnya jadi jauh lebih stabil dan efisien. Pertanyaan yang sering banget muncul, kenapa sih kita nggak pakai satu LLM gede aja buat semuanya? Jawabannya simple, efisiensi. Model embedding ini dioptimalkan buat satu tugas spesifik, memetakan makna dengan super cepat. LLM yang besar emang jago buat ngasilin teks, tapi dia lebih lambat buat tugas ini. Intinya, pakai alat yang tepat untuk tugas yang tepat. Itulah kunci dari arsitektur RAG yang efisien. Dan slide ini ngerangkum beberapa error paling umum yang mungkin kalian temuin nanti, lengkap sama solusinya. Anggap aja ini contekan kalian ya, ini bakal ngirit banyak banget waktu pas kalian mulai nyoba-nyoba sendiri nanti. Jadi, apa sih yang udah kita capai hari ini? Kita udah ngelakuin sebuah transformasi yang fundamental banget. Kita udah berhasil ngerjemahin semua dokumen kita. Dari yang tadinya cuma tumpukan teks biasa, sekarang jadi koordinat-koordinat yang presisi di dalam sebuah ruang 384 dimensi. Setiap dokumen sekarang punya alamat matematisnya sendiri di dalam peta makna kita. Poin paling penting yang harus kalian bawa pulang adalah ini. Kita nggak lagi punya daftar dokumen biasa. Kita sekarang punya sebuah peta navigasi untuk AI kita. Kita udah kasih dia kemampuan buat menjelajahi lautan informasi berdasarkan makna, bukan lagi kata. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan besar berikutnya. Petanya udah jadi nih, tapi gimana caranya AI kita bisa dengan efisien ngitung jarak antara pertanyaan pengguna sama jutaan titik di peta ini buat nemuin jawaban yang paling relevan? Dengan kata lain, gimana kita ngebangun mesin pencari semantiknya? Itulah yang bakal kita bongkar di sesi berikutnya. Teruslah bereksplorasi dan teruslah membangun. Jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya.